Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Pada kesempatan kali ini izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada para supporter kami, yaitu dosen kami dan segenap rekan kami yang telah mensupport, mendukung dan membina kami sehingga kami dapat mempresentasikan hasil usaha kami di depan para pendengar yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal penting, yaitu mengenai sejarah pendidikan Islam sejak sebelum kemerdekaan Indonesia sampai sekarang, yang membahas studi komprehensif tentang pondok pesantren. Mengapa hal ini penting? Ingat, jas merah jangan pernah melupakan sejarah. Selain itu, hal ini membahas tentang dua dimensi penting dalam memahami pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, dimensi historis intelektual yang berakar pada kontribusi ulama salaf. Dan yang kedua, dimensi praktis institusional yang terwujud dalam sistem pondok pesantren. Kedua dimensi ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling menguatkan, sehingga membentuk tradisi pendidikan Islam Indonesia yang unik dan berkelanjutan. Pada presentasi kali ini, kita akan membagi menjadi 8 pembahasan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pembahasan pertama mengenai keterkaitan fondasi keilmuan Islam klasik dengan tradisi pesantren Indonesia. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas tentang warisan intelektual Ali bin Abi Thalib sebagai fondasi metodologi pesantren. Kontribusi Ali bin Abi Thalib dalam pengembangan ilmu nahwu dan metodologi tafsir Al-Quran bukan sekadar peristiwa sejarah masa lalu, melainkan merupakan fondasi hidup yang terus membentuk karakter dan metodologi pembelajaran pesantren di Indonesia hingga saat ini. Ketika Ali melalui muridnya Abu Al-Aswad Ad-Duwali mengembangkan sistem pembagian kata menjadi ism atau kata benda, fi'il atau kata kerja, dan haraf atau huruf atau partikel, itu tidak hanya menciptakan sebuah sistem gramatika, tetapi meletakkan fondasi metodologis untuk memahami teks keagamaan Islam. Kemudian, pada pembahasan utama, kita juga membahas tentang ilmu nahwu yang merupakan jembatan antara tradisi klasik dan praktek pesantren. Di pesantren-pesantren Indonesia, terutama pesantren Salafiyah, ilmu nahwu menjadi mata rantai yang menghubungkan pesantren Indonesia abad ke-1 dengan tradisi keilmuan Islam abad ke-7. Setiap santri yang mempelajari kitab-kitab nahwu seperti Alfiyah Ibnu Malik, Jurumiyah, atau Imriti sebenarnya sedang mengakses sistem pengetahuan yang akarnya dapat ditelusuri hingga ke prinsip-prinsip yang dirumuskan Ali bin Abi Thalib tanpa penguasaan ilmu nahwu yang merupakan warisan intelektual Ali. Santri tidak akan mampu membaca dan memahami kitab kuning yang menjadi ciri khas pesantren. Selanjutnya mengenai metodologi tafsir dari Khalifah Ali bin Abi Thalib hingga pengajaran di pesantren. Metodologi tafsir multidimensional yang dikembangkan Ali yang mengintegrasikan analisis linguistik atau dengan bahasa ilmu nahwu, kemudian pemahaman kontekstual atau asbabun nuzul, dan pendekatan tematik terus dipraktikkan oleh para kiai dalam mengajarkan tafsir Al-Quran di pesantren. Ketika seorang kiai menjelaskan ayat Al-Quran, ia mengikuti jejak metodologi yang telah dirintis oleh Khalifah Ali, yaitu menganalisis struktur gramatika atau i'rab, mempertimbangkan konteks historis, dan menghubungkan dengan ayat-ayat lain. Tradisi tafsir klasik yang diajarkan di pesantren seperti tafsir Al-Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir semuanya mengikuti metodologi yang berlandaskan pada pendekatan sahabat dengan pengaruh dominan dari Ali dan Abdullah bin Abbas. Kemudian membahas hermeneutika relevansi kontemporer. Kesadaran hermeneutika Ali yang termuat dalam ucapannya bahwa Al-Quran ada di antara dua sampul. Ia tidak berbicara, manusialah yang membuat Al-Quran berbicara.
memiliki relevansi sangat penting dalam konteks pesantren kontemporer. Pernyataan ini mengajarkan bahwa meskipun Al-Quran adalah wahyu ilahi yang sempurna, interpretasi terhadapnya melibatkan aktivitas manusia yang memerlukan metodologi ketat. Selain ini, mencegah dogmatisme dan mendorong tradisi intelektual yang dinamis di pesantren, di mana santri tidak hanya menghafal tapi juga dilatih untuk berpikir kritis dalam memahami teks. Selanjutnya membahas mengenai sistem harakat untuk pelaksanaan Al-Quran dan pembelajaran pesantren. Sistem harakat atau tanda vokal yang dikembangkan atas arahan Khalifah Ali memiliki dampak langsung pada kemampuan pesantren untuk mengajarkan bacaan Al-Quran yang benar kepada ribuan santri Indonesia yang bukan penutur asli Arab. Tanpa sistem ini akan sangat sulit bagi santri dari berbagai etnis di Nusantara seperti Jawa, Sunda, Melayu, Minang, Bugis, dan lainnya untuk membaca Al-Quran dari kitab kuning dengan i'rab yang benar. Inilah salah satu manifestasi paling nyata dari dampak jangka panjang kontribusi Ali terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Untuk pembahasan yang kedua, kita akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan pondok pesantren dari akar hingga transformasi. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai asal-usul dan definisi pondok pesantren. Secara etimologis, istilah pondok pesantren merupakan sintesis unik antara unsur Arab yaitu funduk yang arti tempat menginap dan unsur lokal Indonesia yaitu santri yang artinya orang yang belajar agama. Terdapat 5 elemen dasar pesantren yaitu pondok, masjid, santri, kitab kuning, dan kiai. Dengan masjid dan kiai sebagai kriteria mutlak, menunjukkan bahwa pesantren adalah lembaga yang mengintegrasikan aspek residensial, spiritual, pendidikan, dan kepemimpinan karismatik. Pesantren adalah lembaga pendidikan swasta yang dikelola masyarakat, bukan institusi negeri, yang memberikannya otonomi dalam menentukan orientasi pendidikan. Kemudian membahas periodisasi sejarah yang terdapat 4 fase transformasi. Perkembangan pesantren dapat dipahami melalui 4 fase yang menyampaikan dinamika interaksi antara tradisi dan modernitas. Untuk yang pertama, fase prakemerdekaan yang terjadi pada abad ke-13 hingga tahun 1945. Pada tahun ini, pesantren berkembang sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional dengan metode sorogan dan bandongan yang mengajarkan kitab kuning dengan basis ilmu nahwu yang merupakan warisan intelektual Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini, pesantren juga menjadi basis perlawanan terhadap kolonialisme yang membuktikan bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tapi juga pusat mobilisasi sosial politik. Yang kedua, fase pasca kemerdekaan yang terjadi pada tahun 1945 hingga 1970-an. Pada masa ini, pesantren mulai mendapat perhatian pemerintah melalui Kementerian Agama, meskipun masih sangat tradisional. Fase ini menandai awal formalisasi hubungan antara pesantren dan negara. Yang ketiga, fase modernisasi yang terjadi pada tahun 1980 sampai tahun 2000-an. Pada masa ini terjadi modernisasi besar-besaran dengan integrasi pendidikan formal ke dalam pesantren. Banyak pesantren mulai membuka madrasah dan sekolah formal, namun tetap mempertahankan pengajaran kitab kuning sebagai identitas. Fase ini menunjukkan kemampuan pesantren untuk beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Yang keempat, fase kontemporer yang terjadi pada tahun 2000-an hingga sekarang. Pada masa ini, munculnya berbagai tipologi pesantren seperti pesantren muadalah, boarding school Islami, international Islamic boarding school, dan integrasi teknologi informasi. Pada masa ini,
membuktikan bahwa pesantren adalah lembaga yang terus hidup dan berkembang, bukan fosil masa lalu. Kemudian selanjutnya membahas tentang peran multidimensional pesantren. Saat ini, dengan puluhan ribu pesantren dan jutaan santri di seluruh Indonesia, pesantren berperan sebagai yang pertama lembaga pendidikan agama yang menjaga kontinuitas tradisi keilmuan Islam. Yang kedua, benteng ideologi yang mempertahankan Islam moderat Indonesia. Yang ketiga, pusat pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi dan sosial. Serta yang keempat, agen perubahan sosial yang responsif terhadap tantangan zaman. Untuk yang membahas yang ketiga, membahas tentang Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Institusionalisasi Pembinaan Pesantren. Hal ini akan membahas tentang peran strategis Ditjen Pendis. Pembentukan Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di dalamnya menunjukkan komitmen negara untuk membina pesantren secara sistematis. Direktur ini menjalankan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan, supervisi, dan evaluasi yang semuanya dirancang dengan mempertimbangkan kekhasan pesantren sebagai lembaga swasta berbasis masyarakat. Kemudian membahas mengenai program Muadalah, yakni pengakuan formal tanpa kehilangan identitas. Program Muadalah berdasarkan peraturan Menteri Agama atau Permenak nomor 13 tahun 2015 dan Permenak nomor 31 tahun 2020 adalah terobosan penting yang memberikan pengakuan formal terhadap kualitas pendidikan pesantren. Lulusan pesantren adalah mendapat visa secara setara dengan pendidikan formal seperti MI, MTS, MA, atau bahkan PT yang memungkinkan mereka melanjutkan studi atau memasuki dunia kerja. Yang paling penting, program ini mempertahankan kekhasan pesantren, yaitu santri tetap mempelajari kitab kuning dengan basis ilmu nahwu yang merupakan urusan ahli tetapi mendapat pengakuan formal. Kemudian membahas mengenai digitalisasi dan Sisponses atau sistem pendataan pondok pesantren. Sisponses dan program digitalisasi menunjukkan bahwa pesantren memasuki era digital tanpa meninggalkan tradisi. Ini adalah contoh konkret bagaimana urusan intelektual Islam klasik dapat diintegrasikan dengan teknologi modern. Lanjut ke bahasan yang keempat, yaitu mengenai tipologi pesantren keberagaman dalam satuan tradisi. Yang pertama, pesantren Salafiyah yang menjaga tradisi keilmuan klasik. Salafiyah mempertahankan sistem pendidikan nasional dengan fokus pada pengajaran kitab kuning menggunakan metode sorogan, pandangan, dan hafalan. Inilah pesantren yang paling jelas menunjukkan kontinuitas dengan tradisi keilmuan ahli. Penggunaan ilmu nahwu adalah fondasi mutlak. Pengajaran kitab-kitab klasik dalam tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf dilakukan dengan metodologi yang mewarisi pendekatan ulama salaf, dan peran kiai sangat sentral dengan hubungan paternalistik yang khas. Peran seperti Lirboyo, Salafiyah, Syafi'iyah, dan Langitan adalah benteng pertahanan tradisi keilmuan dalam Islam klasik yang menjaga agar metode pembelajaran yang telah teruji selama berabad-abad tidak punah di era modern. Kemudian yang kedua, pesantren modern, integrasi tradisi dan modernitas. Pesantren modern seperti Pondok Modern Gontor yang sejak 1936 menunjukkan bahwa tradisi dan modernitas tidak harus bertentangan. Pesantren modern mengintegrasikan kurikulum formal seperti matematika, sains, bahasa, ilmu sosial dengan pendidikan agama, menggunakan metode klasikal dan teknologi pembelajaran modern, namun tetap mempertahankan pengajaran kitab kuning. Mereka juga menekankan penguasaan bahasa Arab dan Inggris, organisasi santri struktur, dan orientasi yang lebih luas. Tidak hanya mencetak ulama, tapi juga intelektual muslim yang menguasai agama dan sains. Yang ketiga, konvergensi salafiyah modern. Klasifikasi salafiyah dan modern tidak dikotomis mutlak. Banyak pesantren mengombinasikan unsur keduanya, yaitu semi salafiyah atau semi modern, seperti Tebuireng dan Al-Munawwir. Ini menunjukkan bahwa pesantren adalah lembaga yang dinamis dan pragmatis, yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan tanpa kehilangan esensi.
Pembahasan yang kelima yaitu mengenai pesantren muadalah atau pengakuan formal dengan identitas pesantren. Dalam pembahasan ini akan membahas tentang konsep dan keunggulan muadalah. Pesantren muadalah menyelenggarakan pendidikan setara dengan pendidikan formal atau tingkat dasar, menengah, atau tinggi dengan syarat-syarat ketat, yaitu kurikulum mencakup mata pelajaran agama dan umum, tenaga pendidik berkualifikasi, kemudian sarana prasarana memadai, dan sistem evaluasi standar. Keunggulan utamanya adalah memberikan pengakuan formal tanpa menghilangkan kekhasan pesantren, yaitu santri tetap mendalami kitab kuning dengan belajar ilmu nahwu sampai mendapat ijazah yang diakui secara nasional bahkan internasional. Kemudian, contoh sukses dan pengakuan internasional. Pesantren seperti Mustawiyah di Sumut, Darul Ulum, Mercusuar di Jombang, Salafiyah Sukorejo di Situbondo, dan Sidogiri di Pasuruan yang telah mendapat status muadalah membuktikan bahwa tradisi Salafiyah dapat memenuhi standar pendidikan nasional. Bahkan, beberapa pesantren muadalah menjalin kerjasama dengan Universitas Al-Azhar Mesir, sehingga lulusan pesantren Indonesia dapat melanjutkan studi ke universitas ternama dunia Islam. Ini adalah manifestasi bagaimana warisan intelektual Khalifah Ali yang dilestarikan pesantren mendapat pengakuan global. Untuk bahasan yang keenam yaitu mengenai boarding school dan IBS, yaitu perbedaan fundamental dengan pesantren. Pada bahasan keenam ini akan membahas mengenai pondok pesantren tidak identik dengan Islamic Boarding School atau IBS. Ini adalah poin krusial yang sering disalahpahami. Meskipun sama-sama menerapkan sistem asrama, pondok pesantren dan Islamic Boarding School memiliki perbedaan fundamental. Hal ini terdapat 5 perbedaan, yaitu yang pertama perbedaan historis filosofis. Pesantren berakar pada tradisi Islam Indonesia yang berkembang organik sejak abad ke-13 dengan filosofi tafakuh fiddin, yaitu pendalaman agama. Islamic Boarding School adalah adopsi konsep boarding school barat, yaitu Inggris, Amerika, yang kemudian diislamkan dengan filosofi pendidikan holistik. Yang kedua, perbedaan kurikulum. Pesantren fokus pada pengajaran kitab kuning dengan penguasaan ilmu nahwu sebagai fondasi. Inilah titik keterkaitan langsung dengan kontribusi Ali. Sedangkan Islamic Boarding School menggunakan kurikulum formal atau nasional atau internasional dengan tambahan pelajaran agama yang porsinya lebih kecil. Perbedaan yang ketiga yaitu perbedaan metode. Pesantren menggunakan slogan, bandongan, dan hafalan yang mewarisi tradisi pendidikan Islam klasik. Sedangkan Islamic Boarding School menggunakan metode modern seperti student-centered learning dan pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat, perbedaan kepemimpinan. Pesantren dipimpin oleh kiai dengan otoritas spiritual keilmuan yang sangat besar. Keberadaan kiai adalah kriteria mutlak pesantren, sedangkan Islamic Boarding School dipimpin kepala sekolah dengan struktur organisasi formal birokratis. Perbedaan yang keenam yaitu perbedaan target lulusan. Pesantren bertujuan mencetak ulama, dai, dan pemimpin keagamaan yang menguasai tradisi keilmuan Islam klasik, sedangkan Islamic Boarding School bertujuan mencetak lulusan unggul akademik dengan karakter Islami untuk kompetisi global. Kemudian membahas mengenai International Islamic Boarding School (IBS) dan asosiasi. IBS adalah pengembangan lebih lanjut dengan standar internasional, yaitu kurikulum Cambridge, bahasa pengantar Inggris atau Arab, bahasa canggih, kompetensi 4C, critical thinking, creativity, collaboration, communication, dan program pertukaran pelajar. IBS memiliki Asosiasi Sekolah Islam Internasional Indonesia atau ASII yang mengkoordinasikan peningkatan mutu dan kerjasama. IBS menargetkan masyarakat muslim kelas menengah atas yang memungkinkan pendidikan berkualitas internasional dengan nilai Islam. Kemudian mengenai konvergensi dan saling melengkapi. Meskipun berbeda, ketiganya pesantren, Islamic Boarding School, dan IBS saling melengkapi dalam menyediakan pilihan pendidikan Islam yang beragam, sesuai aspirasi masyarakat Muslim Indonesia yang plural.
Bahkan terjadi konvergensi. Beberapa pesantren modern mengadopsi elemen boarding school dan sebaliknya beberapa Islamic boarding school mulai mengintegrasikan tradisi pesantren. Untuk pembahasan yang ketujuh mengenai struktur pembinaan, yaitu Kemenak dan Kemendikbud. Dua jalur pembinaan dengan koordinasi. Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia berada di bawah dua kementerian, yaitu di bawah Kementerian Agama, seperti pesantren swasta, madrasah, MI, MTS, MA negeri dan swasta. Kemudian RA, perguruan tinggi keagamaan Islam, seperti UIN, IAIN atau STAIN, dan pendidikan diniyah. Pesantren yang merupakan lembaga swasta tetap mendapat pembinaan dari Kemenak. Kemudian yang kedua di bawah Kemendikbud, seperti sekolah Islam terpadu, Islam boarding school dengan kurikulum nasional atau internasional, dan perguruan tinggi umum Islam seperti Universitas Muhammadiyah. Dalam hal ini terdapat perbedaan dan konvergensi. Perbedaan utama terletak pada porsi kurikulum agama yang lebih besar di Kemenak dan aspek administratif. Namun, konvergensi terjadi, yaitu banyak madrasah unggul dalam olimpiade sains. Banyak sekolah Islam di bawah Kemendikbud sangat intensif dalam pendidikan agama. Koordinasi berkelanjutan antara keduanya diperlukan untuk memastikan semua lembaga pendidikan Islam berkontribusi optimal. Pasal yang ke-8 mengenai relevansi dan signifikansi kontemporer. Dalam hal ini membahas mengenai kontinuitas tradisi intelektual, yaitu dari abad ke-7 hingga abad ke-21. Inilah inti keterkaitan antara dua materi yang dibahas mengenai kontribusi Ali bin Abi Thalib dalam ilmu nahwu dan tafsir pada abad ke-7 Masehi bukan sekadar catatan sejarah, melainkan fondasi hidup yang terus beroperasi dalam sistem pendidikan pesantren di Indonesia hingga abad ke-21. Setiap kali seorang santri di Lirboyo, Sidokiri, atau Gontor membaca ilmu nahwu untuk membaca kitab kuning, ia sebenarnya sedang berpartisipasi dalam tradisi intelektual yang telah berlangsung 14 abad, yang akarnya dapat ditelusuri hingga ke prinsip yang dirumuskan Ali. Kemudian, kalian sebagai penjaga dan pengembang tradisi. Pesantren Indonesia telah berhasil menjaga kontinuitas tradisi keilmuan Islam klasik sambil mengembangkannya sesuai konteks lokal. Pesantren intelektual Ali, yaitu ilmu nahwu dan metodologi tafsir, tidak hanya dipreservasi, tapi juga dipraktikkan secara dinamis dalam pengajaran sehari-hari di pesantren. Ini membuktikan bahwa tradisi Islam bukan dogma yang kaku, melainkan tradisi hidup yang terus berkembang. Lalu, adaptasi tanpa kehilangan identitas. Keberagaman tipologi pesantren dari salafiyah yang sangat tradisional hingga international Islamic boarding school yang sangat modern menunjukkan bahwa pesantren mampu beradaptasi dengan tantangan zaman tanpa kehilangan identitas fundamentalnya. Bahkan pesantren paling modern sekalipun tetap mengajarkan kitab kuning dengan basis ilmu nahwu, membuktikan kekuatan dan relevansi warisan intelektual Islam klasik. Di akhir pembahasan ke-8 ini mengenai pesantren sebagai aset bangsa. Dengan puluhan ribu pesantren dan jutaan santri, pesantren adalah aset strategis bangsa Indonesia yang telah terbukti berkontribusi dalam: pertama, pembentukan karakter berbasis nilai Islam. Yang kedua, pelestarian tradisi keilmuan Islam klasik. Yang ketiga, pencegahan radikalisme melalui pemahaman Islam moderat. Yang keempat, pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan yang kelima, produksi ulama, intelektual, dan pemimpin yang berintegritas. Kesimpulan dari presentasi ini, yang pertama, sintesis dari Ali hingga pesantren kontemporer. Presentasi ini menunjukkan benang merah yang menghubungkan kontribusi Ali bin Abi Thalib pada abad ke-7 dengan realitas pendidikan pesantren di Indonesia abad ke-21. Ilmu nahwu yang dikembangkan Ali menjadi fondasi untuk memahami kitab kuning yang diajarkan di pesantren. Metodologi tafsir multidimensional Ali terus dipraktikkan oleh para kiai dalam mengajarkan Al-Quran. Kesadaran hermeneutika Ali yang menekankan pentingnya metodologi interpretasi yang ketat tetap relevan dalam konteks kontemporer.
Yang kedua, dampak jangka panjang, yaitu 14 abad kontinuitas. Dalam jangka panjang, kontribusi Ali terhadap pendidikan Islam di Indonesia sangat nyata dan terukur. Dapat dilihat dari yang pertama, sistem harokat memungkinkan ribuan santri non-Arab membaca Al-Quran dengan benar. Yang kedua, ilmu nahwu menjadi kurikulum wajib di seluruh pesantren. Yang ketiga, metodologi tafsir Ali menjadi modal bagi pengajaran tafsir di pesantren. Yang keempat, tradisi keilmuan yang dibangun Ali melalui murid-muridnya berkembang menjadi madhab Basrah dan Kufah yang kitab-kitabnya diajarkan di pesantren Indonesia. Dan yang kelima, kesadaran hermeneutika Ali mencegah dogmatisme dan mendorong dinamisme intelektual di pesantren. Yang ketiga, pesantren, yaitu living tradition yang terus berkembang. Pesantren Indonesia bukan museum yang menyimpan artefak masa lalu, melainkan living tradition yang terus hidup, berkembang, dan beradaptasi. Dari pesantren Salafiyah yang mempertahankan tradisi paling murni, pesantren modern yang mengintegrasikan sains dan agama, kemudian pesantren Mu'adalah yang mendapat pengakuan formal, hingga International Islamic Boarding School yang bersaing di level global. Semuanya menunjukkan bahwa tradisi keilmuan Islam yang dibangun sejak masa Ali tetap relevan dan vital. Yang keempat, rekomendasi strategis. Untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas pendidikan pesantren diperlukan yang pertama, dewan pemerintah yang lebih besar terhadap pengembangan pesantren tanpa mengintervensi otonominya sebagai lembaga swasta. Yang kedua, perluasan program Mu'adalah untuk memberikan pengakuan lebih luas. Yang ketiga, penguatan jejaring dan kerjasama antar pesantren dan dengan lembaga internasional. Yang keempat, peningkatan apresiasi masyarakat terhadap pesantren sebagai aset bangsa. Dan yang kelima, penelitian keberlanjutan untuk mendokumentasikan best practice dan merumuskan pengembangan masa depan. Dan yang terakhir, visi ke depan, yaitu pada pesantren abad ke-21 dan seterusnya. Pesantren Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi model pendidikan Islam global yang berhasil mengintegrasikan tradisi keilmuan klasik dengan tuntutan modernitas, yang mempertahankan kedalaman spiritual sambil mengembangkan kompetensi kontemporer, dan yang berakar kuat pada identitas lokal sambil bersaing di level global. Kunci keberhasilan ini terletak pada kemampuan pesantren untuk tetap setia pada warisan intelektual ulama salaf, termasuk kontribusi fundamental Ali bin Abi Thalib sambil terus berinovasi menghadapi tantangan zaman. Dengan demikian, studi tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia melalui pondok pesantren tidak dapat dipisahkan dari pemahaman terhadap fondasi keilmuan Islam klasik. Khalifah Ali bin Abi Thalib yang hidup pada abad ke-7 Masehi dan santri pesantren Indonesia yang belajar pada abad ke-21 Masehi dihubungkan oleh satu tradisi intelektual yang sama, yaitu tradisi ilmu nahwu, tradisi tafsir multidimensional, dan tradisi kesadaran hermeneutika yang ketat. Inilah bukti nyata Islam adalah peradaban yang hidup, di mana warisan masa lalu tidak terkubur dalam buku-buku tetapi terus beroperasi dalam praktik pendidikan sehari-hari. Kemudian membentuk pikiran dan karakter jutaan santri Indonesia dan berkontribusi pada pembangunan peradaban Islam yang otentik namun kontemporer, yang berakar kuat namun berwawasan global. Cukup sekian presentasi kali ini, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.